Kisah dimulai dari seorang anak yang terlihat lusuh, babak belur dan penuh sayatan senjata tajam dikejar-kejar oleh prajurit bayaran. Di tengah perjalanan, anak tersebut tersandung dan jatuh ke sebuah jurang, sampai kedua kakinya tidak bisa lagi digerakkan. Tiba-tiba datang beberapa prajurit bayaran tepat di hadapan anak tersebut, dan ternyata anak tersebut adalah seorang pangeran dari sebuah kerajaan, dan nama anak itu adalah Pangeran Cheon. Lantas dalam keadaan yang sudah tersudut, Pangeran Cheon masih dengan lantang untuk berkata, "Aku tidak akan menyerah untuk masuk ke dalam akademi. Lantas kenapa kalian mengatur-ngatur kehidupanku?" Dari beberapa prajurit bayaran yang mengejar sang pangeran tersebut berkata, "Aku tidak peduli, meskipun kau memiliki darah dari sang raja dengan orang kampung itu. Tujuan kami di sini adalah tetap menghilangkanmu dari muka bumi ini, supaya kandidat untuk menaiki tahta setidaknya berkurang satu." Pangeran Cheon yang mendengar ibunya dipanggil orang kampung oleh prajurit bayaran tersebut akhirnya naik tikam dan memberanikan diri untuk melawan meskipun ia tidak memiliki bakat ilmu bela diri. Bahkan hanya dengan sebuah pisau yang ia bawa tepat di dalam bajunya tersebut, ia tidak akan menyerah sampai akhir. Prajurit bayaran pun berkata, "Apakah kau mempelajari seni bela diri dari pendengar Jang Pangeran Cheon? Mau dari siapa kau belajar seni bela diri? Hari ini kau harus hilang dari muka bumi. Bunuh dia!" Sering 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 samawa. Pangeran Cheon pun tertangkap oleh salah satu prajurit bayaran dan mencekiknya. Tapi dalam keadaan hidup dan mati, Pangeran Cheon mempunyai rencana terakhir dengan mengambil pisau yang ia selipkan di belakang bajunya dan kemudian menikamkannya pada prajurit bayaran tersebut hingga meninggal. Tanpa basa-basi, keempat sisa prajurit bayaran tersebut langsung menghajar Pangeran Cheon tanpa ampun hingga salah satu prajurit berhasil menghunuskan pedangnya tepat di perut Pangeran Cheon. Di tengah suasana antara hidup dan matinya, tiba-tiba, duar, salah satu prajurit terkena ledakan entah dari mana asalnya hingga membuatnya hancur seketika. Di tengah-tengah kebingungannya, ketiga prajurit tersebut kemudian merasakan hawa kehadiran dari seorang yang jauh lebih kuat dari mereka semuanya hingga salah satu dari mereka berteriak, "Awas di belakang kita!" Kemudian muncullah sosok pemuda dengan penampilan seluruh tubuhnya berarmorkan listrik. Tiba-tiba, sering 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 sama duar dar der. Pertempuran pun tak terelakkan sampai satu persatu dari ketiga prajurit tersebut musnah tanpa jejak karena skill agility dari pemuda tersebut, hingga membuat Pangeran Cheon yang awalnya sudah tidak kuat menahan beban hidup ini berkata, "Mampus kau, hahaha." Di tengah hilangnya kesadaran secara perlahan, pemuda tersebut berkata, "Wow, sepertinya leluhur kita dalam suasana hati yang bagus, meskipun kita sedang berada di ujung tanduk." Dalam pandangan samarnya dan pendengarannya yang sudah tidak jelas lagi, pemuda yang berhasil menyelamatkan Pangeran Chon kemudian mengeluarkan alat dari balik bajunya dan menyuntikkan tepat di leher dari Pangeran Cheon, sembari berkata, "Karena kau akan segera mati, aku yang melakukan ini padamu dan itu membuatku ngeri. Hei leluhur Nim, pastikan untuk sukses dan membuat keturunan ini menjadi lebih mudah. Jadi semoga beruntung mempelajari bagaimana cara menggunakannya." Dan inilah dia, Nano Machine. Chapter pun ditutup dengan Pangeran Chan yang bingung kenapa tiba-tiba muncul suara di kepalanya. Nomor seri 034 4532 5893. Sky Corporation, generasi ketujuh dari Nano Machine, memulai aktivasi. Bersambung.